Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara online. Baik, langsung saja meneruskan dari materi pembelajaran minggu lalu, yaitu kita masuk ke bab 2. Baik, langsung saja akan di-share screen. Nah, silakan untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Baik, semoga sudah terlihat ya materinya. Oke, kita langsung saja untuk materi hari ini, yaitu bab 2, mengenai merancang pelatihan. Jadi terdapat beberapa unsur-unsur dalam rancangan pelatihan. Yang pertama adalah mengenai gaya pembelajaran, kemudian yang kedua mengenai rancangan untuk transfer, kemudian kesiapan peserta, dan juga pembelajarannya sendiri. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan daripada hal-hal tersebut. Yang pertama adalah kita di sini, yaitu mengenai kesiapan peserta. Jadi yang pertama adalah bahwa peserta pelatihan harus siap untuk belajar. Jadi di sini adalah mereka harus siap untuk menerima materi-materi yang akan disampaikan, kemudian juga memiliki keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk belajar tersebut. Misalnya kalau akan mengikuti pelatihan untuk penulisan artikel internasional, maka mereka harus memiliki keterampilan dasar, yaitu kemampuan untuk berbahasa Inggris dengan baik. Misalnya kalau mereka akan diberikan pelatihan berkaitan dengan masalah komputereas ataupun berkaitan dengan digitalisasi, maka mereka pun juga harus memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Kemudian juga motivasi untuk belajar, artinya bahwa setiap peserta harus memiliki motivasi self motivation gitu untuk belajar, dan juga memiliki motivasi dari luar, yaitu kemampuan mereka yang nantinya akan digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian juga efektivitas diri. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kemampuan belajar. Di sini adalah menyangkut keahlian membaca, matematika dasar, dan juga kemampuan kognitif yang memadai. Kemudian motivasi belajar secara detail disampaikan bahwa merupakan keinginan seseorang untuk mempelajari isi pelatihan yang ditimbulkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepentingan dan nilai karir pribadi, artinya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka, kemudian berkaitan juga dengan gelar, artinya dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki, kemudian juga kemampuan instruktur ya, berkaitan dengan masalah operasional, juga berkaitan dengan masalah lingkungan, dan juga metode pelatihan. Artinya di sini ada banyak hal yang bisa dijadikan untuk motivasi untuk belajar tersebut. Yang pertama tentu keinginan agar mereka bisa meningkatkan kompetensi ya yang bisa mereka lakukan yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun tugas mereka. Kemudian untuk efektivitas diri itu merupakan keyakinan seseorang bahwa dia dapat berhasil. Artinya ketika seseorang diikutsertakan dalam sebuah pelatihan, maka mereka harus optimis gitu ya, harus optimis bahwa mereka akan bisa mengikuti pelatihan tersebut dan sukses gitu, dan nanti mereka bisa mengimplementasikan di dalam pekerjaan mereka. Nah, ini mungkin akan saya berikan sebagai salah satu contoh ya. Misalnya untuk di perguruan tinggi gitu ya, bahwa mereka harus memahami berkaitan dengan penelitian-penelitian dengan metode ya, misalnya dengan tipe-tipe, misalnya penelitian kuantitatif ataupun juga penelitian kualitatif misalnya, maka mereka pun juga harus mengikuti atau paham juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan metode kuantitatif ataupun juga berhubungan dengan statistik yang tingkat lanjut. Ini misalnya untuk profesi sebagai dosen seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya kita lihat bagaimana dengan gaya pembelajaran. Jadi gaya pembelajaran di dalam pelatihan dan perlu difokuskan ya bahwa pelatihan di sini adalah pelatihan untuk karyawan ataupun untuk pegawai. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya pembelajarannya adalah gaya pembelajaran orang dewasa. Nah, ada beberapa prinsip ya menurut konsep yang ada.
berkaitan dengan prinsip pembelajaran untuk orang dewasa, yaitu ada 5, yaitu yang pertama bahwa mereka harus mengetahui ya, mengapa mereka harus mempelajari sesuatu. Artinya mereka udah paham gitu bahwa mereka mempelajari sesuatu itu untuk apa, gunanya untuk apa gitu ya, tujuannya untuk apa, capaiannya apa. Nah, ini harus paham karena jika tidak memahami tujuannya untuk apa, maka mereka pun juga tidak akan tertarik untuk bisa belajar dengan sebaik mungkin. Kemudian mempunyai keinginan sendiri, artinya selain motivasi dari luar, ya misalnya karena tugas dari pimpinan atau berkaitan dengan pekerjaan mereka, mereka juga harus memiliki keinginan sendiri gitu ya, bahwa keinginan untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Kemudian di sini juga dapat apa ya, peserta itu akan mendapatkan pengalaman kerja gitu di dalam proses pembelajarannya, karena di dalam pelatihan juga pembelajarannya itu bisa misalnya di kegiatan itu bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, bisa juga sekarang secara online. Kemudian di dalam pengalaman dalam learningnya ada beberapa pendekatan yang terpusat pada masalah learning tersebut. Jadi artinya pelatihan ini memiliki gaya gitu ya, bahwa pelatihan itu diberikan untuk sebagai apa ya, problem solver gitu, sebagai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pekerjaan mereka. Kemudian juga termotivasi untuk belajar baik oleh faktor-faktor ekstrinsik maupun intrinsik tadi ya. Jadi disebabkan oleh faktor di luar ataupun juga faktor di dalam dirinya sendiri. Misalnya kalau ekstrinsik itu misalnya karena kepentingan apa ya, karena kepentingan organisasi ataupun kepentingan konsumen atau orang-orang yang menggunakan produk kita, tapi juga kepentingan diri kita sendiri, yaitu bahwa kita memang harus bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita, juga tentu kita sendiri juga bisa bekerja untuk meningkatkan kemampuan diri kita sendiri seperti itu. Bahwa seseorang itu berprinsip bahwa mereka harus lebih baik gitu ya hari ini dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian untuk pelatihan efektif harus juga melibatkan yang pertama adalah praktik aktif ya. Kemudian dilakukannya tugas dan juga kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaan oleh selama pelatihan. Maksudnya di sini adalah selama pelatihan itu kita bisa mempraktekkan gitu ya. Nah, biasanya dalam pelatihan itu selain diberikan teori, kemudian juga diberikan tugas gitu, ataupun mereka harus praktek secara aktif supaya nanti mereka bisa setelah pelatihan itu mengimplementasikan gitu ya pengetahuan, knowledge yang didapat ketika mereka mengikuti pelatihan. Kemudian di sini ada juga beberapa praktik yang sifatnya berjeda. Ini contohnya adalah misalnya setelah mereka diberikan teori, kemudian mereka diberikan tugas. Nah, biasanya mereka itu tugasnya bisa aja dalam diberi waktu tuh sesuai dengan pekerjaannya ya, bisa juga dalam hitungan jam, hitungan hari, bahkan juga hitungan bulan. Misalnya kalau di pendidikan bisa aja seseorang dosen mengikuti pelatihan gitu ya berkaitan dengan persiapan dengan metode ataupun kurikulum, bisa aja tugasnya itu diberikan untuk membuat rancangan kurikulum bisa aja dalam waktu 6 bulan atau bahkan juga bisa lebih. Tapi kalau misalnya pelatihan itu sifatnya adalah pelatihan pre-service training, bisa aja pelatihan itu hanya apa ya, jedanya itu sebentar gitu, bisa hitungan jam atau hari agar mereka bisa mempraktekkan di dalam pekerjaannya ya, seperti yang pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya bahwa ada beberapa jenis gitu ya, kalau dilihat dari kebutuhannya itu ada pre-service training, ada in-service training, ada juga post-service training. Kemudian di sini juga ada praktik bersama ya, dilakukan oleh semua peserta gitu secara bersamaan. Jadi ini juga tergantung jenis pekerjaannya, kemudian pelatihan apa yang dilakukan. Ya misalnya kalau pelatihan misalnya pelatihan berkaitan dengan yang dilakukan bersama-sama, misalnya seperti untuk eh, pelatihan keselamatan dan kesehatan gitu ya berkaitan dengan pekerjaan, bisa aja misalnya bagaimana kita diberikan pelatihan misalnya bagaimana kita menghadapi misalnya kalau terjadi gempa atau terjadi kebakaran, makanya perlu praktek bersama, tidak secara individu. Jadi bagaimana kita ketika hal itu terjadi, bagaimana kita secara bersama-sama bisa mempraktekkan gitu ya, jadi dengan apa ya namanya simulasi seperti itu.
Kemudian di sini juga ada peragaan perilaku, yakni kalau memang jenis pekerjaannya adalah memberikan apa ya, apa itu namanya, kalau kita menghasilkan produk itu ada barang, ada jasa ya. Jadi kalau jasa itu ya bagaimana kita berperilaku, misalnya diberikan pelatihan berkaitan dengan masalah standar bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita memberikan pelayanan, maka tentu di sini dilakukan juga ya bagaimana peragaan perilaku-perilaku dalam memberikan pelayanan seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mencontohkan perilaku orang lain seperti itu di dalam pekerjaan kita ya. Oke, ini khususnya berkaitan dengan jika produk kita berupa jasa. Ya. Bisa diterima ya sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada berkaitan dengan masalah penegasan ya. Kemudian juga kecenderungan orang-orang untuk mengulang respon yang memberi jenis-jenis penghargaan positif dan juga menghindari tindakan yang berasosialisasi dengan konsekuensi negatif. Artinya bahwa kita benar-benar di dalam pelatihan ini bisa meminimalisir gitu ya kegiatan perilaku-perilaku negatif. Kemudian diberikan juga konfirmasi segera yang berupa konsep bahwa orang dapat belajar dengan cara terbaik jika penegasan dan umpan balik diberikan setelah pelatihan. Jadi seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya bahwa di sini ada unsur pemaksaan ya dalam pelatihan itu, pemaksaan di sini adalah bahwa mereka harus bisa gitu, harus bisa menerima pelajaran itu dan harus bisa mempraktekkan. Nah, tapi kalau misalnya seandainya terjadi sesuatu hal ya karena ada mungkin kekurangan di dalam pelaksanaan, bisa aja pelatihan tersebut diulang lagi gitu. Tapi memang benar-benar pelatihan itu tidak cuma sekedar, nah ini contoh negatifnya ya, misalnya pelatihan itu diadakan hanya sekedar untuk menghabis-habiskan dana akhir tahun seperti itu ya. Tapi pelatihan di sini adalah benar-benar pelatihan untuk apa namanya mempersiapkan mereka bisa nantinya melakukan perubahan gitu dalam cara mereka bekerja. Harapannya adalah untuk pencapaian kinerja yang lebih lebih baik gitu ya. Nah, ini kalau kinerja kan kita membahas tentang beberapa hal ya, salah satunya adalah output ya. Tentu harapannya setelah mengikuti pelatihan mereka akan menghasilkan ataupun memberikan output yang lebih baik gitu ya terhadap hasil produk mereka ataupun juga terhadap pelayanan mereka. Oke, next bisa diterima, lanjut ya. Nah, bagaimana dengan transfer pelatihan ini ya? Transfer pelatihan yang efektif harus memenuhi dua kondisi gitu ya. Yang pertama adalah peserta pelatih dapat membawa materi yang dipelajari dalam pelatihan dan dapat menerapkannya pada konteks pekerjaan di mana mereka bekerja. Nah, ini yang pertama. Kita bisa bilang efektif ketika materi yang mereka dapat ketika mengikuti pelatihan tersebut memang sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan mereka, kebutuhan tugas-tugas mereka gitu ya. Jangan sampai terjadi materi yang disampaikan itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa membantu mereka nantinya setelah selesai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaannya, sehingga diperlukanlah ya sebelum pelatihan itu maka diperlukan juga analisis ya, analisis kebutuhan gitu. Nah, tentu kemarin sudah saya singgung ada beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan juga kebutuhan individu. Jadi yang pertama kita bisa bilang efektif bahwa dia materinya harus sesuai ya dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah karyawan dapat terus menggunakan materi yang dipelajari dalam waktu yang lama gitu ya. Dalam waktu yang lama misalnya maksudnya dalam kurun waktu tertentu gitu. Tapi tidak memungkinkan, tidak juga bisa apa ya namanya mencegah, misalnya kita juga bisa aja memerlukan pelatihan selanjutnya gitu dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama karena memang sesuai dengan kondisi kebutuhan terhadap pekerjaan mereka gitu. Ya, jadi sifatnya sangat fleksibel ya, bisa aja satu jenis pelatihan itu digunakan dalam waktu yang lama, bisa juga enggak, tergantung daripada tugas mereka gitu ya. Nah, ini untuk transfer pelatihan. Jadi tentu harapannya bisa digunakan dalam waktu yang lama, tapi bisa juga di dalam kondisi tertentu mungkin hanya bisa diterapkan dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena tetap pelatihan itu diberikan ujungnya adalah untuk memaksimalkan gitu ya output mereka dalam menghasilkan
barang ataupun jasa seperti itu. Nah, bisa aja dalam waktu yang singkat mungkin mereka memerlukan pelatihan yang baru ya, karena sekarang kan cepat sekali ya perkembangan itu ya. Metode-metode yang digunakan misalnya dalam pelayanan gitu ya, orang udah nggak lagi sesuatu itu harus misalnya memberikan pelayanan itu tatap muka langsung gitu ya, bisa juga mereka secara tidak langsung ataupun secara online, otomatis kan mereka juga harus bisa ya menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Oke, next. Nah, jenis-jenis pelatihan gitu ya. Ya, ada banyak sekali jenis pelatihan. Ini kalau kita lihat di sini adalah ada juga beberapa pelatihan yang sifatnya itu rutin gitu ya, diulang gitu ya, supaya mereka tidak lupa gitu ya berkaitan dengan tugas tersebut ataupun hal-hal yang harus mereka lakukan gitu. Kemudian juga pelatihan berkaitan dengan pekerjaan atau secara teknis. Nah, ini juga diperlukan, misal contoh ya, ketika ada perubahan penggunaan apa ya peralatan yang dipakai, maka mereka perlu dilatih lagi kan agar bisa menggunakan peralatan-peralatan yang baru seperti itu. Contoh simpelnya aja misalnya kalau sekarang itu kan semuanya udah serba computerized gitu ya, based on internet, kemudian juga harus melakukan apa ya digitalisasi. Ya mau nggak mau ya kita harus bergerak ataupun harus bisa gitu ya dalam menggunakan aplikasi-aplikasi mungkin ya, ataupun kita juga menggunakan metode-metode baru gitu ya yang memang sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Tapi ada juga yang melakukannya secara mix ya, masih ada yang secara manual juga ada secara digital. Kemudian saja adalah ada pelatihan-pelatihan juga ya yang berkaitan dengan individu-individu yang sesuai dengan kebutuhannya, dan juga tentu di sini setiap pelatihan itu diberikan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian pelatihan yang bersifat pengembangan dan juga inovatif. Nah, ini tentu untuk mencapai kinerja-kinerja yang unggul gitu ya, tidak hanya standar tapi juga lebih dari itu. Nah, biasanya pelatihan-pelatihan ini juga diberikan untuk mempersiapkan pengembangan daripada seseorang ataupun juga kelompok gitu. Kemudian next adalah berkaitan dengan orientasi ya. Jadi ini berhubungan dengan pekerjaan, kemudian berhubungan juga dengan rekan kerja. Nah, biasanya kan ada juga pekerjaan-pekerjaan itu yang dilakukan secara tim dan juga untuk kepentingan organisasi. Kemudian di sini juga ada pelatihan untuk karyawan baru. Tadi ya, seperti kita mengenal kalau di pemerintahan itu ada prajab ya, prajabatan itu biasanya adalah untuk karyawan-karyawan baru. Nah, sementara kalau untuk in service itu untuk orang yang sudah bekerja gitu ya, sudah bekerja dalam waktu tertentu dan dia diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dia, kompetensi dia, dan juga untuk karyawan yang sudah mau pensiun. Kita kenal dengan istilah post service training. Oke, baik, silakan nanti kalian mencari contoh-contoh real ya di perusahaan yang melakukan pre-service atau prajab, kemudian juga in service dan juga post service. Baik, bisa diterima. Selanjutnya, orientasi yang efektif akan mencapai beberapa tujuan utama. Jadi saya kira tinggal dibaca saja ya. Yang pertama adalah tentu memberikan kesan yang menguntungkan ya dari karyawan dan juga dari organisasi pekerjaannya. Artinya bahwa di sini ada keuntungan organisasi, ada keuntungan individu, ada keuntungan juga berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian juga menyampaikan informasi, artinya biasanya orang-orang yang ikut pelatihan itu nanti ketika selesai dia harus bisa juga sharing ya pengetahuan yang dia dapat kepada teman-temannya gitu. Jadi ada istilah TOT gitu ya. Jadi mereka memberikan menjadi trainer gitu ya. Setelah mereka menjadi trainee, mereka ketika kembali mereka menjadi trainer dan mereka bisa mentransfer pengetahuannya kepada rekan kerjanya. Kemudian mempercepat sosialisasi, juga memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan itu dapat meningkat gitu ya. Karena mereka sudah lebih paham terhadap pekerjaannya. Harapannya seperti itu. Next, penyampaian pelatihan. Yang perlu diperhatikan apa saja di sini? Yang pertama adalah sifat pelatihan ya. Pelatihan seperti apa gitu? Apakah langsung, tidak langsung? Apakah pelatihannya itu indoor, gitu, apakah pelatihannya di ruangan atau di ruangan, ataukah pelatihannya itu secara online ya. Kemudian juga bahan pelatihannya, kemudian berapa pesertanya, kemudian di sini apakah dia untuk kepentingan individu, apakah untuk keperluan tim, kemudian dilakukan sendiri, ataukah bisa dilakukan dengan
bimbingan gitu ya, dan juga berkaitan dengan, jadi biasanya kadang kenapa di sini ada sendiri atau bimbingan. Jadi gini, ada pelatihan itu yang secara individual mereka diberikan tugas sendiri gitu. Ada juga mereka tuh sendiri, kemudian ada pelatihnya. Ada juga yang pelatihnya itu akan mendampingi gitu. Contoh misalnya gini, ada pelatihan dalam menggunakan, misalnya kalau di perguruan tinggi ya, berkaitan dengan software misalnya dikenal untuk statistik itu ya, ada Smart PLS atau SEM gitu ya. Nah, nanti kalian juga semester 7 udah kenalan sama itu, atau mungkin semester 6 ini ya untuk MK metode penelitian atau statistik 2 ya. Nah, ini biasanya mereka ketika praktek itu ada yang sendiri dengan satu komputer sendiri, ada juga yang mungkin dibikin grup gitu ya, misalnya satu grup itu 4 orang, 5 orang, nanti ada pembimbingnya gitu. Jadi ada trainer pembantu gitu ya, untuk membimbing bagaimana sih mengoperasionalkan daripada aplikasi tersebut gitu. Ini juga bisa di perusahaan juga begitu. Ada beberapa yang memang bisa sendirian, bisa juga didampingi oleh ada asisten trainernya gitu, karena dia kan langsung supaya bisa apa ya, membimbing gitu dalam penggunaan aplikasi atau dalam menggunakan mesinnya mungkin ya, atau dalam menggunakan bahan-bahan yang digunakan dalam pelatihan tersebut. Jadi ini tergantung jenis pekerjaannya. Nah, kalian silakan bisa mencari di YouTube ya contoh-contoh pelatihan ya. Nah, silakan jenis pekerjaan apa yang kalian sukai dan kalian cari contohnya. Kemudian juga biayanya berapa, lokasinya di mana, waktunya kapan gitu ya. Dan juga jangka waktu penyelesaian daripada pelatihan tersebut. Karena pelatihan-pelatihan itu tergantung ya. Ada yang mungkin 1 hari selesai gitu ya, 2 hari, mungkin seminggu. Atau juga pelatihannya bisa 1 bulan gitu ya. Jadi tergantung jenis pekerjaannya. Silakan nanti mencari contohnya. Kemudian di sini contoh selanjutnya kita lihat, kita lanjutkan. Pelatihan internal ya. Jadi ada pelatihan informal, ada juga pelatihan formal, ada berkaitan dengan praktik kerja lapangan ya, ada juga pelatihan eksternal ya. Dan ada juga di sini untuk outsourcing juga ada, gitu juga pelatihan secara online gitu ya. Jadi menggunakan internet ya untuk pelatihan secara online. Dan tentu tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan pelatihan secara online. Kalau manajemen saya kira bisa ya secara online gitu. Baik, next. Nah, ini tahapan pelatihan kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini bisa dilihat ini. Pertama ada persiapan peserta pelatihan gitu ya. Dan tentu ini peserta pelatihan itu harus dibikin rileks ya, tapi serius ya. Artinya bahwa mereka harus siap untuk learning, harus siap menerima, dan harus siap juga nanti untuk bisa mengimplementasikan ya. Apa yang mereka ketahui, kemudian tentu salah satu PR juga, bukan PR ya, harus dilakukan oleh seorang trainer ya, membuat pelatihan itu menjadi menarik gitu ya. Jadi memang harus menguasai karakter pesertanya seperti apa, kemudian bagaimana penyampaian informasi gitu ya. Kemudian juga praktik peserta pelatihan, biasanya memang ada praktek ya, setelah mereka mendapatkan teorinya, kemudian mereka mempraktekkan. Nanti di sini bisa dilihat gitu, apakah mereka sudah bisa menerima materinya atau tidak gitu. Kemudian untuk juga dilakukan tindak lanjut ya. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan mereka, bisa juga mereka diberikan PR ya, atau tugas-tugas yang kemudian akan dikumpulkan, kemudian direview gitu ya, sehingga pelatih bisa mengetahui gitu ya, apakah pelatihan yang diberikan sudah bisa diterima, bisa dipraktekkan, ataukah perlu mungkin pelatihan selanjutnya. Nah, ini untuk keuntungan dan kerugian. Nah, ini contoh kalau misalnya yang e-learning ya. Nah, ini bisa dibaca saja di sini. Keuntungannya adalah berkaitan dengan waktu tentunya ya. Bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Asal kita ada siap ya dengan support ya, support sistemnya ya, yang berkaitan misalnya dengan harus apa, internetnya seperti apa gitu ya, keadaannya apakah perangkatnya udah siap seperti itu. Ya, gini. Kemudian juga interaksi ya. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan, jangan sampai dalam pelatihan itu misalnya ada delay gitu ya, ada delay sehingga biasanya akan mengganggu atau ada gangguan-gangguan teknis gitu ya, sehingga mungkin apa yang disampaikan oleh pemateri itu nggak jelas gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, memang relatif lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, kemudian kerugiannya apa ya? Nah, biasanya ini bisa juga menyebabkan kegelisahan dari peserta pelatihan ya. Kebetulan saya pernah juga mengikuti pelatihan secara online. Itu memang kadang apa ya?
kecepatan internet ataupun mungkin hal-hal lainnya yang sifat teknis itu juga bisa mempengaruhi ya. Ya, mungkin suaranya kurang jelas gitu ya, gambarnya gak jelas gitu ya, atau ada delay dan lain sebagainya. Oke, saya kira tinggal dibaca saja. Ini untuk kerugiannya. Kemudian next, untuk metode-metodenya, di sini ada pelatihan kooperatif gitu ya. Di sini ada bimbingan instruktur itu ya, atau pelatih, ada juga yang tidak ya. Jadi ada juga pelatihan yang sifatnya jarak jauh ya. Ini maksudnya adalah secara online gitu ya. Berbasis internet, kemudian juga ada pelatihan dan teknologi ya, berbasis komputer gitu ya, meliputi suara, gerakan, video dan sebagainya. Ya ini ya. Saya kira sekarang sudah banyak jenis pelatihan ya sesuai dengan kebutuhan daripada peserta latih ya, atau yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri dan juga tentu untuk kepentingan organisasi. Nah, bagus yang mana? Ya semua bagus. Yang bagus itu kalau sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga dalam pelaksanaannya proses pelatihannya juga menyenangkan gitu ya, kemudian sesuai gitu ya, dan sehingga nantinya di akhirnya adalah bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja karya untuk perusahaan. Nah, selanjutnya adalah untuk evaluasi pelatihan. Di sini ada beberapa tingkatannya ya. Yang pertama adalah tingkat reaksi, kemudian learning. Reaksi di sini adalah bagaimana reaksi gitu dari para peserta itu ya. Nah, di sini dengan melakukan penilaian gitu ya, penilaian hasilnya caranya bisa dengan wawancara atau bisa juga memberikan kuesioner kepada peserta pelatihan gitu ya. Misalnya mereka suruh mengisi gitu ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang harus mereka isi. Supaya apa? Supaya nantinya mereka bisa tahu gitu ya, hal-hal apa yang sudah bagus dalam pelatihan tersebut atau hal-hal apa yang mungkin masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kemudian juga learningnya di sini ya. Nah, juga dilihat di sini tingkat pembelajaran dapat dievaluasi dengan mengukur seberapa baik peserta latih gitu ya, bisa mempelajari berkaitan dengan fakta, ide, konsep, teori, dan juga sikap. Nah, harapannya kan setelah mengikuti pelatihan itu ada perubahan sikap ya, ada perubahan sikap terhadap karyawan gitu, bagaimana dia bersikap berkaitan dengan pekerjaannya, bisa lebih hati-hati, bisa lebih apa ya namanya berjaga-jaga, bisa juga memaksimalkan gitu ya, misalnya penggunaan peralatan ataupun dalam melayani gitu ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumen. Jadi kalau produk itu biasanya dikatakan sudah berkualitas, kalau hasilnya barang itu adalah tidak ada reject gitu ya, zero defect gitu ya. Tapi kalau dalam pelayanan biasanya dibilang berkualitas itu ketika dia zero complaint. Jadi komplainnya itu mendekati nol gitu. Nol, nggak ada orang komplain, tapi orang semua, artinya semua orang puas dengan pelayanan mereka. Kemudian perilaku, nah ini juga ya, setelah ikut pelatihan, harapannya ada perubahan perilaku. Mereka akan berperilaku lebih apa ya namanya, lebih teliti, lebih menghargai apa yang mereka gunakan, jadi bisa lebih efektif, bisa juga lebih efisien ya. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan Bu Santi putarkan video ya, bagaimana sebelum mengikuti pelatihan, kemudian setelah mengikuti pelatihan. Nah, contoh mungkin paling simpel misalnya eh, ketika seseorang sebelum pelatihan mungkin dia bisa aja melakukan pemborosan terhadap bahan baku ataupun juga banyak kesalahan, kerjanya lama gitu ya. Tapi setelah ikuti pelatihan maka dia akan lebih berhemat dalam penggunaan bahan baku, kemudian dia juga akan meminimalisir kesalahan dan dia juga akan lebih apa namanya bisa mengurangi apa ya limbah gitu ya, atau hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan dia, sampahnya itu bisa 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 berkurang gitu karena dia sudah menguasai bagaimana eh, dia dalam berproses menghasilkan barang tersebut. Kalau misalnya dia hasilnya adalah jasa, ya tentu dia akan memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat gitu ya, misalnya sedikit kesalahan sehingga juga sedikit komplain dan lain sebagainya. Oke, baik, silakan nanti kalian bisa mencari contoh-contoh pelatihan. Next. Kemudian hasil. Nah, ini ya. Hasil kita lihat di sini bagaimana produktivitasnya.
apakah meningkat, ataukah tetap, ataukah malah sebaliknya ya gitu. Tapi harapannya tentu kalau setelah pelatihan dia akan lebih produktif gitu. Kalau misalnya seperti tadi contoh dosen mengikuti pelatihan penulisan artikel, otomatis setelah itu dia akan lebih lebih produktif ya. Artinya dia akan lebih banyak menghasilkan artikel-artikel hasil penelitian mereka gitu. Kemudian juga dengan kualitas yang bagus gitu ya, artinya mereka bisa artikel mereka dimuat di jurnal-jurnal eh, yang bagus ya seperti itu. Kemudian kalau dia misalnya kita ambil contoh di pabrik gitu ya, mereka juga bisa memproduksi gitu ya produk-produk mereka dengan kesesuaian kuantitas yang dicapai, kesesuaian kualitas yang dicapai seperti itu. Kemudian juga tentu waktu ya. Jadi kita bilang bagus, tapi kalau waktunya lama ya tentu kita bisa bilang itu tidak baik gitu ya, ataupun bisa kita bilang gagal. Jadi waktunya pun juga disesuaikan dengan waktu yang diperlukan gitu ya untuk menghasilkan produk tersebut ataupun memberikan pelayanan gitu ya. Kemudian tentu meningkatkan kalau misalnya dia di bagian penjualan ya tentu meningkatkan penjualannya gitu ya. Kemudian juga kita juga bisa menghemat biaya gitu ya, biaya secara konkretnya berapa dan itu juga berkaitan dengan perputaran. Nah ini artinya bahwa di dalam pelatihan eh, kita bisa menentukan untuk memilih siapa orang yang diikut sertakan. Nah, di sini tentu nggak nggak semua ya, pasti mungkin karyawan-karyawan yang memang siap untuk ditingkatkan, mereka punya kompetensi dan kemudian eh, akhirnya diharapkan semua karyawan itu bisa mencapai standar ya dalam perilaku ataupun dalam kinerja mereka gitu. Ini tergantung dari perusahaannya masing-masing. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi di sini ada nilai organisasi rendah, kemudian tinggi. Di sini untuk base evaluasinya ada mudah dan sulitnya. Kalau untuk reaksi ini masih rendah ya. Nah, dia hanya bereaksi saja. Maksudnya reaksinya adalah bagaimana. Nah, ini ya, kita lihat di sini ya. Sebentar. Ini untuk learningnya. Nah, ini reaksi ya. Jadi baru dilihat dari hasilnya setelah itu ya. Tapi kalau di sini yang berikutnya adalah learning ya. Jadi artinya mereka sudah bisa menguasai learning tersebut. Apa yang mereka dapat saat pelatihan dan juga bisa merubah perilaku. Di sini hanya pengetahuan saja, di sini hanya sampai pada oh ya sudah tahu gitu. Nah, ini sudah bisa menguasai pengetahuannya dan ini sudah bisa merubah perilaku. Nah, ketika perilakunya berubah, maka dia pun juga hasilnya pun juga akan berubah ya. Mungkin yang tadinya banyak kesalahan, banyak hasil produk yang reject atau hasil produk yang tidak sesuai dengan standar gitu. Nah, setelah ikut maka hasilnya akan lebih baik gitu. Akan mengurangi angka kesalahan kalau misalnya di jasa ya mereka di sini sudah tidak lagi banyak komplain, kemudian di sini akan lebih perilakunya lebih disiplin gitu ya. Kemudian juga misalnya waktunya juga lebih cepat gitu ya. Nah, ini perilaku. Nah, hasilnya tentu adalah pelayanan yang terbaik ya. Next, ini kalau digambar tadi ya, kalau digambar jadi seperti ini. Nah, ini harapan saya kalian bisa menjelaskan dari gambar ini ya, sesuai dengan tadi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, bisa diterima ya? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk analisa biaya manfaat dan di sini tentu harapannya adalah return on investment ya. Jadi bisa pengembalian atas investasinya ya. Jadi karena pelatihan itu kan perlu biaya ya. Biaya seberapa ya tergantung dari jenis pelatihannya ya. Gitu. Nah, untuk harapannya setelah dilatih maka ada return on investment-nya ya. Kemudian pembandingan kinerja pelatihan ya. Jadi setelah sebelumnya seperti apa. Nah, ini penyeimbang biaya dan manfaat pelatihan kita lihat di sini ya. Ada biaya-biaya tipikal gitu ya, gaji dan waktu pelatihan, gaji dan waktu peserta pelatihan. Karena gini, karena ketika seseorang ikut pelatihan pasti dia akan meninggalkan pekerjaannya, ya nggak bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Saya bekerja, saya juga ikut pelatihan, biasanya akan meninggalkan pekerjaannya dan pekerjaannya kan tentu tetap harus dihandle ya, harus tetap dilaksanakan misalnya. Kalau di perusahaan, misalnya di pabrik gitu ya pasti harus ada orang yang membantu dia dalam mengerjakan pekerjaan dia karena si karyawan ini sedang mengikuti pelatihan ya. Apalagi pelatihannya mungkin dalam waktu yang lama gitu ya. Kalau dosen mungkin biasanya ya kasih tugas gitu ya atau bisa juga secara online. Tapi kan nggak semua jenis pekerjaan bisa seperti itu. Nah ini ya ada juga biaya-biaya yang harus dihitung. Kemudian manfaat
manfaat tipikalnya jadi peningkatan produksi ya setelah itu, kemudian juga mengurangi kesalahan ataupun kecelakaan karena dia menguasai alat itu dengan baik ya. Misalnya kalau dia bekerja di pabrik memegang salah satu mesin, mungkin mesin baru gitu ya, maka dia harus menguasai benar bagaimana penggunaan mesin tersebut dan biasanya juga akan diberikan pelatihan sebelumnya ya. Kemudian di sini mengurangi perputaran karyawan, artinya di sini turnover karyawan akan berkurang ya. Kenapa? Karena karyawan akan senang gitu ya, akan senang dia memiliki kompetensi yang lebih baik dan dia lebih dihargai dengan diikutsertakannya karyawan untuk mengikuti pelatihan tuh dia merasa dihargai gitu karena ada kesempatan buat dia untuk lebih maju ya untuk meningkatkan kualitasnya gitu. Kemudian juga kapabilitas baru ya dan juga perubahan sikap. Nah, ini diharapkan ya adanya perubahan sikap setelah pelatihan. Perubahan sikap terhadap pekerjaannya sehingga bisa memberikan apa ya kinerja yang lebih baik dan tentu juga nantinya akan apa ya bisa menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang lebih baik dan juga kesesuaian dengan kuantitas yang diharapkan sehingga ujungnya adalah akan memberikan profit ya bagi apa ya bagi perusahaan gitu ya dan juga nantinya keuntungan itu akan kembali lagi untuk meningkatkan kemakmuran dari karyawan itu sendiri. Nah ini silahkan dicari contoh yang realnya ya. Dan adapun untuk tugasnya adalah tugas kelompok nanti akan saya bagi kelompoknya nanti silahkan dikumpulkan ya nanti di SPADA perwakilan saja ya salah satu aja yang mengumpulkan di SPADA. Adapun tugasnya adalah kalian mencari contoh pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan dan setiap kelompok perusahaannya berbeda ya. Silakan Anda mencari, kemudian nanti kalian coba analisis gitu ya. Kebutuhan organisasinya, kebutuhan individunya, dan juga kebutuhan apa namanya berkaitan dengan tugas. Nah, jadi latihannya itu apa, kemudian tujuannya apa, bagaimana prosesnya, kemudian capaiannya, apa capaian dari pelatihan tersebut. Baik, itu saja. Nah, untuk pertanyaan nanti minggu depan ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, tapi saya kira nggak terlalu sulit ya untuk dipahami dan kalian bisa menggunakan smartphone Anda semaksimal mungkin ya. Silakan mencari perusahaan-perusahaan yang terbuka ya, jangan cari perusahaan yang tertutup ya. Kalian cari yang terbuka supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang lengkap ya. Cari dari mereka punya website gitu ya. Saya kira banyak ya perusahaan-perusahaan terbuka yang bisa kalian lihat di situ pelatihan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian tujuannya apa, bagaimana prosesnya gitu ya, selengkap mungkin. Nah, kemudian kalian kirim ke SPADA. Oke. Nanti untuk waktu pengumpulannya itu paling lambat pada hari Senin ya, hari Senin minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.